Jumat 28 Maret 2025, gempa bumi dahsyat berkekuatan magnitudo 7,7 mengguncang wilayah Myanmar. Epicentrum pusat gempa berada di sekitar 17,2 km dari kota Mandalay, dengan kedalaman 10 km di bawah permukaan tanah. Guncangan gempa bahkan terasa hingga Bangladesh, India, Laos, Thailand, dan Cina. Gempa ini memicu kerusakan signifikan di beberapa daerah. Gempa tersebut dipicu oleh pergerakan aktif dari sesar Sagaing, yang merupakan salah satu sesar aktif utama di kawasan tersebut. Sesar Sagaing adalah salah satu sesar geser aktif terbesar di Asia Tenggara, yang membentang sepanjang sekitar 1.400 km dari utara hingga selatan Myanmar. Sesar ini berperan sebagai batas tektonik utama antara lempeng Hindia dan lempeng Sunda, yang terus mengalami pergerakan relatif satu sama lain. Sagaing ini dia sebetulnya sesar yang sudah cukup terkenal ya di Myanmar. Jadi kalau itu adalah sesar mendatar dekstral. Jadi ada yang menyebut ini juga masuk dalam zona dari koalisi kontinental di sepanjang kalau bisa kita bilang tumbukan Himalaya. Sesar Sagaing memiliki karakteristik sebagai sesar geser menganan atau dekstral, yang berarti kedua sisi sesar bergerak saling bergesekan secara horizontal, dengan bagian timur yakni lempeng Sunda bergerak ke selatan dan bagian barat lempeng Hindia bergerak ke utara. Visual dia lebih geser, jadi kayak mirip dengan sesar Sumatera. Jadi kita punya sesar Sumatera ini dua blok, yang satu itu ini pergerakannya relatif dekstral atau menganan. Jadi blok yang ada di dalam dari pandangan kita, blok yang di kanan itu mendekat ke arah kita. Slip rate atau besar gesernya itu kalau kita lihat di beberapa referensi itu bisa sampai 18 sampai 20 mm per tahun. Yang mana itu mungkin lebih besar dari sesar Sumatera yang beberapa bilang 10 sampai 15 mm per tahun. Selain sesar Sagaing, sesar San Andreas di Amerika Serikat dan sesar Anatolia Utara di Turki juga memiliki pergerakan dekstral. Kalau kita lihat panjangnya sendiri ya, panjangnya sesar Sagaing ini ada yang bilang hingga sampai 1.400 km. Itu cukup panjang. Tapi ada beberapa juga yang menyebutkan bahwa panjangnya 180 km. Lalu letaknya itu ada di daratan, yang mana dia dekat dengan daerah-daerah yang banyak penduduknya, dan gempanya dangkal. Plus kalau kita lihat yang kejadian di Thailand tadi, kemungkinan itu ada pengaruh dari soft sediment, yang mana ketika ada guncangan gempa, soft sediment itu akan mengamplifikasi lebih besar dibanding yang hard sediment. Pakar geologi memperingatkan aktivitas tektonik di sepanjang sesar Sagaing masih tinggi, dan kawasan tersebut menjadi zona rawan gempa. Para ahli menghimbau masyarakat di sekitar sesar tersebut tetap waspada terhadap potensi gempa susulan dan meningkatkan kesiapsiagaan bencana.